Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, kakak menghimbau untuk adik-adik dalam posisi sikap siap untuk beribadah. Adik-adik, kakak persilakan untuk saat teduh. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari Pujilah Tuhan Sang Raja. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Di bawah perikop, pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Ya, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi dari Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya, kita ketemu lagi dengan Kak Galuh di sini. Untuk pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Kejadian 31, ayatnya yang ke-43 hingga 50. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kakak ulangi dari Kejadian 31, ayatnya yang ke-43 hingga 50. Ya, kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita bersatu dalam doa dulu adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau ampuni segala dosa kesalahan kami, Kau layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga kami boleh fokus hanya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau diamkan segala suara dalam hati kami, jadilah kehendak-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita baca Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 31 ayatnya yang ke-43 sampai 50 di bawah perikop perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi
apakah yang dapat kuperbuat sekarang sehingga kepada anak-anakku atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita dari Kejadian 31 ayatnya 43-50 ini, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Yegar Sahaduta. Nah, di sini kita membahas dua tokoh, yaitu Yakub dan Laban. Sebelumnya kita ulas dulu nih, siapa sih orang dua ini? Nah, jadi Laban ini adalah paman dari Yakub, dari pihak mamanya Yakub. Terus Laban ini menjadikan Yakub sebagai hamba. Siapa sih Yakub ini? Adik-adik masih ingat kan ceritanya Esau dan Yakub? Di saat seharusnya Esau yang mendapat hak anak sulung, tetapi karena ia sudah menyerahkan ke Yakub, maka Yakublah yang mendapatkannya. Pada saat itu, Yakub ini diminta lari oleh mamanya ke tanah Haran, ke rumah pamannya yaitu Laban ini. Pada saat itu Yakub memiliki dua istri, yaitu Rahel dan Lea, yang tidak lain adalah anak dari Laban. Nah, terus pada saat itu Yakub sebagai hamba Laban itu sudah sekitar kurang lebih 20 tahun. Lama ya. Nah, pada saat itu Yakub ketika lari itu kondisinya benar-benar miskin, gak punya apa-apa. Tapi selama 20 tahun berlalu, ternyata Tuhan itu masih memberkati Yakub. Jadi selama Yakub bekerja, itu Tuhan memberikan harta benda, memberikan ternak yang banyak, bahkan memberikan budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi ketika Yakub memiliki segalanya itu, maka anak-anak Laban yang lain itu merasa iri kepada Yakub, karena mereka merasa nggak adil gitu loh. Yakub yang notabene seorang budak, walaupun itu jatuhnya saudara mereka sendiri ya, tapi timbul iri hati di antara mereka, sehingga mereka itu memfitnah Yakub mencuri sesuatu dari ayah mereka yaitu Laban. Jadinya Yakub merasa tidak nyaman gitu, karena ada sesuatu gesekan di antara hubungan mereka, sehingga pada saat Yakub merasa tidak nyaman itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yakub untuk meminta Yakub pergi ke negeri nenek moyangnya, kembali ke rumah, ke tanah kelahirannya. Dan Tuhan meminta Yakub itu untuk pergi bersama dengan apapun yang ia punya, termasuk istri, anak, dan harta. Dan Tuhan berjanji akan menjaganya. Sehingga akhirnya Yakub itu pergi bersama istri dan segala sesuatunya pada saat Laban sedang berada di luar untuk menggunting bulu domba. Jadi Laban nggak tahu nih, Yakub tuh pergi diam-diam. Sampai akhirnya 3 hari kemudian, Laban itu baru tahu kalau Yakub sudah pergi, sehingga ia tuh mengejar. Dia mengejar Yakub agar bisa ketemu sampai 7 hari lamanya atau seminggu. Kemudian bertemulah mereka di pegunungan Gilead. Pada saat itu, ketika mereka bertemu, sempatlah terjadi perselisihan di antara mereka berdua, di antara paman dan keponakan ini. Jadi Laban itu menuduh Yakub mencuri sesuatu dari Laban. Pada saat itu Yakub marah, ia ngomong sama Laban,
Kalau kamu nggak percaya, silakan periksa. Gitulah bahasa kita sekarang adik-adik ya. Silakan periksa apapun yang saya bawa. Dan akhirnya diperiksa sama Laban, ternyata tidak ditemukannya sesuatu yang ia cari. Kemudian Yakub marah, tersinggung karena ia merasa tidak adil gitu loh, dituduh gitu. Akhirnya Yakub meluapkan emosinya, meluapkan apa yang selama ini ia pendam selama 20 tahun. Dan Laban terdiam. Laban langsung merasa lemah karena apapun yang dikatakan oleh Yakub itu benar adanya. Sehingga Laban pun bersepakat untuk membuat perdamaian dengan Yakub. Sehingga di ayat yang kita baca ini mereka bersepakat untuk mendirikan tugu sebagai tanda perjanjian damai di antara mereka. Dan Laban menamai tugu tersebut dengan nama Yegar Saha Duta, sesuai dengan perenungan kita pada hari ini. Arti dari Yegar Sahaduta sendiri itu adalah timbunan batu menjadi saksi. Sedangkan untuk Yakub, ia menamainya itu sebagai Galet. Nah, pada saat itu juga saudara di ayat 46 adik-adik ya, saudara-saudaranya juga diminta untuk mengumpulkan batu dan mereka menamai batu itu sebagai Mizpah. Jadi artinya itu Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jadi istilahnya mereka jadi saksi, itulah adik-adik. Nah, bagi Yakub, tugu perdamaian itu bukan sekedar hanya sebagai tanda damainya dengan Laban, tapi lebih dari itu. Yang pertama, tugu tersebut menandakan kehidupan baru bagi Yakub, di mana ia yang dulunya menjadi pelarian miskin, menjadi kaya raya, memiliki segalanya, dan boleh pulang ke negeri nenek moyangnya bersama anak dan istrinya, serta bebas gitu loh, bebas dari Laban yang menjadikannya sebagai budak. Terus yang kedua, tugu perjanjian damai itu menjadi tanda kalau Tuhan itu benar-benar menolong Yakub. Karena wujud penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata, karena buktinya ia dilindungi dari Laban, ia diberi kebebasan, bahkan segala sengsara yang ia alami selama bertahun-tahun itu benar-benar diperhitungkan oleh Tuhan. Terus yang ketiga, tugu perjanjian itu secara langsung menjadi komitmen untuk Yakub untuk mengasihi kedua istrinya, yang tak lain adalah anak-anak Laban sendiri. Jadi ia berjanji untuk terus mengasihi, tidak menambah istri, dan berjanji setia. Hingga yang terakhir, Yakub membuat sumpah untuk tidak akan berbuat jahat pada Laban. Nah, terus sekarang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya. Di sini siapa sih yang nggak pernah berselisih, nggak pernah berantem, atau nggak pernah ada sesuatu yang nggak enak? Pasti pernah dong ya, entah itu sama teman sekolah, atau mungkin sama teman gereja, sama saudara, atau mungkin sama orang tua sendiri, sama guru. Pasti pernah ya. Terus sekarang kakak tanya, apa sih yang adik-adik rasain selama berselisih itu? Kalau kakak pribadi pasti ngerasa nggak nyaman. Kalau ketemu itu kesel, jengkel, bahkan kalau dipikirin aja kayak mangkel gitu ya. Nah, terus kalau udah merasakan kayak gitu, apalagi yang adik-adik lakukan? Nggak ada. Ya, betul. Keseringan dari kita itu pasti jarang banget buat mau berdamai. Sedangkan di sini Tuhan minta kok kita tuh harus jadi berkat buat orang lain. Gimana kita mau jadi berkat kalau misalnya kita membuat damai diri sendiri aja nggak bisa? Bener nggak? Nah, sedangkan kita tuh pasti seringan, bukan saya yang salah, ngapain saya minta maaf? Ayo, siapa yang kayak gitu di sini? Pasti ada ya. Nah, di sini kita diminta gitu loh sama Tuhan, walaupun kita tidak berbuat salah, kita harus menjadi pembawa damai. Susah memang kita minta maaf duluan, tapi ingat kita punya Tuhan yang maha penolong. Kita minta bimbingan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mau memaafkan dan mau meminta maaf duluan. Kita singkirkan gengsi kita, nggak perlu malu, nggak perlu takut, karena Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya menjadi malu. Terus kita juga diminta Tuhan untuk tidak berbuat jahat. Karena apa? Kalau kita berbuat jahat dan kita sadarin itu, dijamin hidup kita nggak akan nyaman dan damai. Bener nggak? Karena kalau kita berbuat jahat nih, salah satunya pasti kita mengambil hak orang lain. Dan itu pasti hidup kita tuh nggak tenang gitu loh. Contohnya, koruptor. Kita lihat, koruptor sekali dia melakukan, pasti kecenderungannya untuk melakukan lagi tuh banyak gitu loh. Dan sepintar-pintarnya tupai melompat, sewaktu-waktu
jatuh juga. Kalau dia sudah ditangkap, yang rugi siapa? Diri sendiri. Itu salah satu contoh perbuatan jahat adik-adik ya. Nah, terus kalau kita sudah menyadari kalau Tuhan itu Maha Penolong dan Tuhan itu selalu menyertai kita, maka kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman-Nya, dan melakukan kehendak-Nya. Kita jauhi yang jahat-jahat. Dengan itu, kita bisa jadi saksi Tuhan yang nyata, dan kita pasti akan hidup damai sejahtera. Oke? Jadi, inti dari perenungan kita pada pagi hari ini, kita semua itu pasti pernah berselisih. Nggak mungkin nggak, karena kakak pun juga pernah. Ini kita merenungkan bukan hanya untuk adik-adik, tapi juga proses untuk kakak-kakak. Jadi mulai sekarang, kalau misalnya kita punya sesuatu yang mungkin nggak enak sama orang lain, kita punya gesekan, kita punya perselisihan, kakak minta kita berkomitmen untuk mau berdamai dengan orang-orang tersebut. Walaupun mungkin bukan kita yang salah, karena Tuhan meminta kita untuk menjadi pembawa damai. Kita sebagai anak-anak Tuhan otomatis punya karakter seorang Bapa. Karakter seorang Bapa itu penuh dengan kasih. Kalau kita masih berselisih, kita masih tidak damai sejahtera, bagaimana mau jadi saksi yang nyata? Mau kan jadi alatnya Tuhan? Oke, kalau gitu sampai di sini perenungan Alkitab kita pada pagi hari ini. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami baru saja selesai mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami jika selama ini Tuhan kami masih tidak menjadi pribadi yang membawa damai sejahtera, melainkan sebaliknya. Biarkan Tuhan untuk selanjutnya kami belajar lebih baik lagi Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu yang nyata di dunia ini dengan membawa damai, dengan berani minta maaf ke orang-orang yang menyakiti hati kami maupun yang kami sakiti hatinya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pendidikan kami, yang bersekolah, yang kuliah, yang masih mencari sekolah, Bapa. Kiranya Tuhan Kau berikan kami hikmat dan akal budi sehingga kami boleh menjalani pendidikan kami dengan baik dan benar. Pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, apapun yang dirancanakan oleh pemerintah kami, Bapa, jadilah kehendak-Mu Kau lancarkan, Tuhan, sehingga pada akhirnya kami semua boleh menang dari pandemi ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, di tengah pergumulan rumah tangga mereka Bapa, di tengah pekerjaan mereka Tuhan, biarkan Tuhan Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka berkat, sehingga pada akhirnya kami semua boleh bersuka cita. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan oleh bilur-bilur darah-Mu Bapa, Kau boleh sembuhkan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang atau teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang boleh Kau berikan kepada mereka. Kau berikan mereka kebahagiaan, Kau berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka boleh semakin dewasa di dalam iman. Terima kasih Tuhan, begitu banyak yang ingin kami doakan, namun sedalamnya hati kami Bapa hanya Engkau yang tahu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kakak akan memberitahukan, nanti adik-adik akan kasih persembahannya ke orang tua. Nanti orang tua yang akan menyetorkannya ke gereja. Kita angkat pujian dari Beri Padanya. Dan Ia pun
kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh menyisihkannya untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi gereja dan untuk semuanya ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, biarlah berkat Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan boleh membuat kita semua menjadi semakin taat. Kita menyanyi dari Berpeganglah pada Janji Tuhanmu. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Terima kasih kakak ucapin karena adik-adik masih tetap setia melakukan ibadah tiap minggu. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di penghujung ibadah tanpa kekurangan suatu apapun. Kiranya Kau ampuni segala dosa kesalahan kami jika selama ibadah Tuhan kami masih tidak fokus, kami masih main-main. Biarkan Tuhan untuk kedepannya kami boleh belajar untuk lebih baik lagi. Saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan, kami ingin menjadi saksi-Mu yang nyata dengan menjadi pembawa damai di sekitar kami. Berkati kami, jauhkan kami dari segala marah bahaya dan sakit penyakit. Kumpulkan kami minggu depan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, terima kasih karena adik-adik masih mengikuti ibadah online pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online. Dan jangan lupa untuk patengin terus grup WhatsApp. Dan jangan lupa untuk follow Instagram PT @PT Immanuel Bung Karno. Stay safe. Dadah.